Alasannya apa nih bisa sampai ada statement masa SMA adalah masa yang paling Iya, indah? bahkan ada lagunya tuh ya. Masa-masa paling indah. Ya. Kan gue pacaran pas SD. SD udah bersyahwat. Tasnya rusak, tas sekolahnya rusak, jadi dia ke sekolah itu bawa koper. Jadi bahan diskusi bagaimana kita bisa membantu teman kita ini. Pegangan tangan juga udah, aduh, geter gitu kan. Udah ada yang basah kayak gitu. Weh, guru-guru lagi rapat, kita belum cepet. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Teman Lama. Di podcast Masa SMA, SMA. bareng gua Atila. Dan bareng gue Angga. Weh. Oke. Sekarang kita mau ngomongin apa nih di masa Kita SMA? ngomongin masa SMA. Kalau udah masa SMA, katanya adalah masa yang paling indah. Katanya begitu. Katanya kita begitu. coba cross-check. Bener gak sih masa Betul. SMA paling indah tuh? Paling indahnya kenapa? Betul. Gitu. Alasannya apa nih bisa sampai ada statement masa SMA adalah masa yang paling Iya, indah? bahkan ada lagunya tuh ya. Masa-masa paling indah. Ya. Dengan Kayaknya si kita bisa jadi dia penyanyi nih, Bang. bisa. Buat produser dan komposer. Tolong ya di DM aja. Masa paling indah ya. Tapi mungkin kita coba dari POV lu dan POV gue Iya. yang mungkin bisa mewakili penonton di Oke, sini. mungkin setuju atau enggak dengan Setuju pernyataan atau tidak. pernyataan statement itu ya. Kalau lu sendiri, Bang, Gue masa SMA adalah masa yang paling, Paling indah. Muhammad Angga setuju atau tidak? gue setuju 1000%. 1000%. Kalau lu? Setuju banget berarti ya. Gue tidak setuju. Lo nggak setuju? Gue Wah, tidak oke. setuju. Agak lain nih kayaknya. Ada yang Oke. setuju, ada yang Iya, tidak iya, setuju. iya. Kita bahas masing-masing alasannya kenapa. Dari yang Dari setuju yang dulu, Bang. Gue. Lu kenapa setuju bahwa masa SMA adalah masa yang paling indah? paling indah. Oke. Nih umumin dulu ya. Kenapa gitu? Gue bisa menyimpulkannya karena gue ngerasa banyak hal-hal yang baru pertama kali mungkin ya buat gue lakukan saat gue di jenjang SMA. Oke. Gitu. Misalkan kayak bolos, gue tuh Oke. pertama di SMA atau urusan asmara gitu, pacaran walaupun pacarnya cinta nyomet ya, cinta nyemot, cinta monyet. Nyom. Itu juga pertama kali gue pacaran tuh SMA. SMA, Kelas itu pun enggak kelas 1. Kelas 1 gue tuh masih yang malu-malu gitu, malu-malu. Iya. Karena kan di episode sebelumnya gue ceritakan tuh ya, malu-malu gue orangnya kan. Apalagi di madrasah. Madrasah. Gue itu pacaran pertama kali kelas 2 SMA. Gue SMA. Oke. Gitu kan. Oke. Terus ya terus masa paling indah juga karena gue menemukan akhirnya teman-teman yang mungkin bisa dibilang paling akrab gitu. Ya dengan circle temen SMA sih. Oke. Gitu yang sampai sekarang masih suka main walaupun udah jarang ketemu dengan kesibukan karena punya keluarga juga gitu. Tapi dari teman-teman SMA gitu. Oke. Ya banyak lah hal ya gue bilang hal-hal yang pertama kali gue lakukan tuh ya pas gue di jenjang SMA. Oke. Gitu. Oke. Kalau lu kenapa nih tidak setuju? Gua tidak setuju. Lo pernah disakiti waktu SMA? Wah, tidak. Tapi gue tidak memungkiri bahwa masa SMA adalah masa yang indah. Masa yang indah. Tapi kalau masa yang paling indah. Oh, yang enggak yang bukan yang paling Iya, ya. Oke. betul. Nah, menurut gue, bukan berarti gue betul. Masa yang paling indah di fase kehidupan gue adalah masa kuliah. Oke, ini kan subjektif aja ya. Subjektif. Lo masa gitu. kuliah malah ya. Masa kuliah, karena mungkin beberapa hal yang lo temui di masa SMA, itu gue temui di masa kuliah gue. Kayak contohnya teman-teman yang deket. Oke. Nah, gue punya temen yang deket yang sampai sekarang betul-betul masih berkomunikasi, berhubungan, bertemu dengan sangat baik. Itu adalah teman-teman dari teman-teman kuliah gue. Atau bahkan mungkin kalau tadi kan gue bilang kenapa masa paling indah ada hal-hal yang pertama kali gue lakukan di SMA gitu kan. Kayak pacaran gue pertama kali di SMA. Dan jangan lu pacaran bukan pas di SMA. Jadi lu nggak bilang SMA masa paling indah kali ini. Betul. Pacaran kuliah lo pas kuliah. Bukan, gue pacaran pas SD. SD udah bersyahwat. Gokil. Lebih ke polos, Bang. Tapi kayak ada tuh Bang Panji pagi waktu juga. Bang Panji. Di stand up ada di pacaran pas SD nembak di Dufan. Nah, beda. Kalau gua justru temen Perempuannya. perempuan yang menyatakan perasaannya ke gue gitu. Ditembak. Maksudnya kan kita nembak dulu ya. Tembak. Kalau belum nembak belum pacaran. Ya itu lucu sih. Dan SD gue bukan cuma satu pacar aja, Oh, Bang. banyak. Ada beberapa. Iya. Tapi tidak dipacari dalam satu waktu yang bersamaan ya. Anak SD macam apa begitu? Mau jadi apa? Jadi apa lu? Gitu. Oke. Lucu juga sih kalau diinget-inget tuh. Pacaran zaman SD orang tua kadang ikut. Bener. Mall gitu. Ada statusnya kalau orang tua kita juga ngeliat apaan sih nih bocah. Bocah-bocah gitu. Tapi pacarannya pacaran lucu-lucu aja ya gitu.
Masa paling indah. Ya gue sih karena itu sih salah satunya ya momen pertama pacaran gue kelas 2 gitu kan. Terus gue di kuliah juga ada pengalaman ikut ajang duta wisata gitu Bang, dan itu juga menjadi pengalaman yang menurut gue juga sangat berimpact sama kehidupan gue sekarang. Jadi itu terjadi di masa gue kuliah juga, jadi itu jadi beberapa alasan juga lah kenapa merasa masa kuliah itu masa paling indah loh. Gitu. Penemuan jati diri, penemuan teman-teman sejati mungkin yang sampai sekarang juga masih terhubung dengan sangat baik. Iya. Gitu. Tadi walaupun gue bilang gue setuju sama masa paling indah, lo nggak setuju, lo masa paling indah lo pas zaman lo kuliah gitu. Betul. Karena tadi hal-hal yang lo sebutin. Tapi bukan berarti pas SMA lo nggak punya hal indah kan? Betul. Apa ini? Coba lo salah satu dulu deh. Gua kalau ditanya pengalaman indah di zaman SMA tuh banyak, tapi mungkin yang gue mau ceritain di sini, jadi gue di kelas IPA, gue lupa nih waktu ini kelas 11 apa kelas 12-nya gitu. Ada salah satu siswa yang dia tuh bisa dikatakan merantau, kalau nggak salah dari Surabaya gitu. Dia di Jakarta ini sekolah di SMA 35, ngekos. Kosannya itu deket sama rumah gue saat itu. Gue di Danau di atas, dia di Danau di bawah kosannya. Jadi betul-betul cuman beda gang gitu doang. Nah, si anak ini tuh betul-betul anak yang baik banget. Dia betul-betul cowok cewek? Cowok. Okay. Dia baik banget, terus pinter banget. Dan waktu itu dia tasnya rusak. Tasnya rusak, tas sekolahnya rusak. Jadi dia ke sekolah itu bawa koper yang dia mungkin pakai untuk waktu dia pindah dari Surabaya ke sini. Jadi dia ke sekolah bawa koper. Bawa koper gitu. Ya gue nggak tahu ya, mungkin kalau di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda itu mungkin bisa jadi bahan bulian, bahan dicengin gitu kan. Tapi alhamdulillahnya di kelas gue itu menjadi sesuatu yang menjadi bahan diskusi bagaimana kita bisa membantu teman kita ini. Lingkungannya suportif, bukan lingkungan toksik ya. Betul, gitu. Nah akhirnya kita berinisiatif untuk mengumpulkan dana, membelikan tas kuliah untuk teman kita ini. Tas sekolah untuk teman kita ini. Dan karena rumah gue sama kosan dia dekat, jadi gue yang dipercaya untuk menyerahkan tas ini ke dia. Di situ dia betul-betul menangis dan sangat berterima kasih. Ya, dan gue juga ikut terharu akhirnya, dan itu menjadi salah satu momen indah sih menurut gue di masa SMA sih. Bisa sekompak itu satu kelas. Dan mungkin kan udah bilang kan anaknya emang baik pendiam. Tapi kalau anaknya rese, gue yakin dicengin sih. Nah, iya kan? Mungkin iya benar. Iya, karena emang si anaknya ini emang udah rapi, kalem. Jadi kan lo mau ngejek anak kalem ya nggak tega juga kan. Setuju. Kalau anaknya bengal nih, misalkan lo yang bawa koper sih, si Dongo ngapain dah bawa koper gitu kan. Pantas lo dicengin. Orangnya baik. Orangnya baik kayaknya juga. Tapi sih ya jadi maksudnya kayak momen indah kalau diingat, karena kan indah banget. Masih umur berapa sih kita SMA bisa sekompak itu? 17 tahunan lah ya, 16-17 tahun. Ya mungkin karena kita kayak gini, kayak zaman kita SMA kan kita kayak nggak, ketika melakukan sesuatu kita nggak mikir untung rugi, nggak sih, kayak kita ngelakuin ya udah, emang kita apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue bantu buat orang, nggak perlu gue dapat untung apa ngelakuin ini gitu sih. Dan nggak pakai dikontenin. Iya. Konten berbagi. Dan nggak pakai dikontenin. Itu penting tuh, nggak pakai dikontenin. Iya gitu. Nah kalau lu Bang, apalagi kan lu ada asmara ya, cinta monyet tuh ya, karena kan gue nggak kayak lo, sahabatnya dari SD gue mah terjaga. Gue SMA itu berpacaran itu masa paling indah karena ya itu sih baru ngerasain pacaran. Ya indahnya sekedar cinta monyet, bukan yang akhirnya gue sangat mencintai, karena kayaknya anak SMA nggak kenal banget ya ini cinta, enggak, kayak cuma ya udah pada pacaran gitu, pacaran. Bucin ya. Gitu kan, sekedar apa sih anak SMA pacarnya, ya udah. Pegangan tangan juga udah geter gitu kan. Udah ada yang basah kayak gitu. Iya kan? Air mata. Iya kan, maksudnya kayak ya udah, cuma jadi momen lucu aja, kalau diingat kan lucu gitu loh. Jadi untuk istriku nggak perlu baper-baper. Ini kan hanya cerita lucu aja. Betul. Ya karena di SMA pacaran juga momen kayak nembak ya kan, harus ada nembak. Kalau lo nembak berarti belum jadi pacar, harus menyatakan
aku suka sama kamu nih, kamu mau gak jadi pacar aku? Nah, gitu official kan. tuh langsung. Official baru, ntar, pacaran. iya, ntar jawaban ceweknya, boleh, ntar aku pikir-pikir dulu. Itu momen menyeramkan tuh. Udah tuh, jadi paling indahnya mungkin saat-saat, justru bukan kayak bukan pacaran ya, pas PDKT-nya gak sih? PDKT-nya, ada kayak deg-degannya. karena kan baru pertama kali juga gitu kan, deg-degan aduh gitu. Itu pertama-tama tuh pas saat study tour deh. Study tour juga jadi momen paling indah lah gitu loh, study tour. Setuju lagi, bener Ya kan? bener setuju. Karena study tour kayak momen kita bener-bener jalan-jalan gitu kan. Iya. Walaupun namanya study tour kayaknya nggak bener-bener study deh. Gitu. Iya, lebih ke turnya. Lebih ke tournya gitu. Oh, lu ada momen spesial apa di study tour? Study tour, tunggu study tour. Gua ke Jogja, lu ke Jogja nggak? Jogja. Oh, sama ini. Template. Iya. Enak 35 sekarang lu masih ke Jogja juga. Jangan mau. Bali gitu, Singapura gitu. Gue ke Jogja itu jadi kan naik bis ya. Naik bis. Momen paling indah tuh salah satunya study tour ya. Naik bis. Nah di bis itu kan gue lupa kayaknya per kelas gitu kan, per kelas. Zaman dulu kalau inget itu zamannya kerennya tuh pakai Walkman. Masih yang pakai kaset atau ya udah ada MP3 kan kecil. Iya, betul. Tapi pakai Walkman tuh ada yang gede, yang Walkman egois, headset egois nggak bisa berbagi kan. Atau headset yang bisa bagi-bagi kan. Terus gue pakai headset yang bisa berbagi gitu. Dengernya aku tuh lagu Superman is Dead, tapi lagu ungu juga gitu kan. Lagu ungu gitu kan. Ungu Clickers yang bikin ya ketawa-ketawa sendiri gitu kalau diinget-inget. Gue tuh di bis bareng, ini gue duduk bertiga gitu kan, nah depan ada nih anak cewek gitu kan, temen gue yang akhirnya jadi pacar gue waktu itu, tapi pacar kedua deh kayaknya, Di SMA itu. Bukan pertama, pacar kedua. Temen itu sekelas. waktu di study tour itu udah pacaran apa belum? Belum. Oh, belum. Kayak ini kayak momen lucu-lucuannya gitu, PDKT-nya. Oke. Di base gue duduk depan ini adalah yang akhirnya jadi pacar gue gitu kan. Gue udah pas di siang hari dengerin musik sendiri ya, ceng-cengan, bercanda lah, biasa standar. Sampai akhirnya perjalanan karena naik bis ketemu malam kan, karena kan lumayan jauh, belum ada Trans Jawa kan, belum ada tol. Ya udah perjalanan jauh gitu, kita ke Jogja, belum nyampe hotel udah malam. Akhirnya udah mulai ganti lagunya, bukan Superman is Dead. Udah biar gelombangnya turun, akhirnya kita dengerin lagu Ungu. Lagu itu ini, laguku. Ya, mungkin hanya gitu, lewat lagu ini akan ya gitu lah gitu kan. Iya. Cia berbagi apa? Earphone gitu, berbagi earphone. Nyebrang tuh Irfan ke depan ya? Iya ke depan, jadi kan ini bangku bis bangku bis. Gini, di bangku bis yang akhirnya jadi pacar gue sama teman-temannya. Dia duduk yang deket jalan, deket lorong ini. Gue juga di situ, akhirnya bisa berbagi dong. Gue agak majuan dikit gitu kan. Pegel dikit nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh tuh. Akhirnya tuh kayak momen tiba-tiba setan apa yang membisikkan itu, tiba-tiba dari dengerin doang. Tangan bertemu tangan, Pak. Gitu loh. Ya, lucu aja gitu. Tapi akhirnya saat itu gue nggak jadian di sana. Malah ada temen gue yang nembak. Nembak di Tawangmangu di Jogja, depan air terjun. Dia nembak di depan air terjun, Curug. Tawangmangu. Lo kayak kesana juga pasti deh tuh. Namanya Rian ya, nembak namanya Mutia Ratna. Mutia Ratna masih akrab sama gue, masih suka main. Karena temen SMP gue juga, temen madrasah. Ditembak depan air terjun. Romantis banget. Romantis kalau jadian. Ternyata ditolak. Ditolak, ya Allah. Itu malunya aduh. Dan saat itu kan kalau jadian enak ya Pak ya. Aku mau jadi pacar kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Iya, aku mau jadi pacar kamu Rian. Pulang gandengan tangan, gue terjun. Itu jadi study pulang tour nyampe paling indah. hotel indah. Masalahnya masih ada 1 hari lagi di Jogja. Ya Allah. Pasti dia pengen cepet-cepet pulang. Pasti Rian pengen cepet-cepet pulang. Ditolak tuh, aduh. Dan ditolaknya kayak langsung. Enggak bukan yang, gue butuh waktu dulu. Enggak, kayaknya langsung tolak deh. Enggak, aku pikir-pikir ya, dulu. Rian akhirnya jadi bahan ceng-cengan. Anjir tuh malu banget sih anjir. Tapi tetap respect. Respect Rian. Rian. Air terjun. You are the man. Tapi malu. Malu sih gue. Untung gue gak nembak yang jadi pacar gue itu akhirnya. Aduh, study tour tuh jadi salah satu momen yang seru buat kita gak sih? Seru banget dan pasti berbekas lah memorinya ya. Karena kan kekompakan di situ tuh, seru-seruan gitu main tanpa memikirkan beban hidup. Betul, itu refreshing lah buat kita ya. Refreshing bener-bener refreshing. Ditambah zaman dulu kan gak ada gadget, jadi kayak
kita bener-bener nggak ngonten gitu kayak. Nggak konten. Ya udah main Menikmati aja, waktu nikmati semuanya aja. tuh detik demi detik. Gue sama bang ke Jogja juga. Iya, Nah tapi gue beda. Kayaknya sama lo waktu study tour itu nginepnya di hotel atau di mana? Di hotel. Di hotel. Gue nginep di rumah warga. Lalu kayak anak ini, kayak anak apa? PKL bukan apa? Kalau anak kuliah tuh kita. Ya, Apa sih istilahnya gue lupa. KKN. Kayak KKN kan? Iya. Di rumah warga. Kurang lebih begitu. Karena Oh gitu, di rumah nginep warga. di rumah warga di suatu perdesaan, perkampungan yang jaraknya juga nggak di Jogja kotanya. Itu betul-betul yang tanahnya itu masih, lantai itu masih tanah liat. Oh belum keramik. Kamarnya tuh masih, kamar mandi itu masih di bagian belakang rumah, masih ada sumur harus nimba. Terus kita ada kegiatan juga bersawah, nanam padi. Ini kayak KKN loh. KKN. Tapi menurut gue itu menjadi pengalaman yang berharga sih, seru sih kalau diinget-inget sekarang. Ya lagi di Jakarta nggak nemuin sawah ya kan? Nggak nemu gitu. Jadi di sana nginep di rumah warga itu sih, gitu. Dan apa namanya? Sama kita naik bis juga, gue duduk di bagian paling belakang dan Itu biasanya seru-seruan bahkan pada main, ada yang kalau ada yang jago main gitar, dia yang paling ditunggu, dia yang paling ditunggu-tunggu tuh. Seharian main gitar atau anak tuh nggak berhenti. Request kan orang-orang. Ya, request. Main gitar apa? Gue kayaknya masih ada deh salah satu dokumentasi gue di homestay-nya Warga di itu. di warga itu. Nanti Oh, kalau kalau ketemu ada kita tampilin insert ya, di ya. sini ya. Nah terus apa Seru, namanya? seru. Kita ada ke Candi Borobudur, pasti lo juga. Iya, Candi dong. Borobudur, Candi pasti. Borobudur. Kita dikasih tugas buat interview bule di sana. Iya. Oh, gue lupa deh. Itu berarti pelajaran bahasa Inggris ya? Ah, dapat studinya betul. Nah, tadi Dapat tadi kita dapat. interview bule di sana, wisatawan di sana, pendapat mereka, kesan mereka tentang Sama kayak ini kita ke kampus gitu kan, Yes, UGM ya, kita betul. lihat kan ke Ah, kampus. gitu, study tour, ya nggak ada habisnya sih pengalaman zaman SMA itu ya. Lu berarti selain yang tadi asmara tadi itu kan ada lagi nggak? Momen gue ngamen. Ngamen? Gue pernah bener-bener ngamen di atas bis kota. Oh gitu. Itu untuk apa? Sama kayak lo mirip ngebantu kan, kita ada study tour itu kan bayar ya. Bayar. Nah, itu ada temen yang mungkin saat itu kondisinya kurang baik gitu kan. Nah, kita tuh inisiatif. Kita bantuin yuk. Dia kan dana study tour anak karena kan tersebut. kalau nggak bayar kan nggak bisa ikut gitu kan. Iya. Nah, kita bantuin dengan cara ngamen. Maksud gue, dan itu momen, kenapa gue bilang indah, karena gue pertama kali ngamen. Ngerasain momen benar-benar jadi real pengamen gitu. Bukan yang ngamen tanda kutip tapi di kafe, enggak. Ya di jalanan, naik bis kota. Gitu Gue inget ya. banget naik bis kota tuh dari turun, terus gue turun di mana tuh, Taman Suropati. Terus lanjut lagi gitu kan, Senen. Gue ngamen, karena gak bisa ngeliat musik, ngamen tuh teman gue gitu, si Faisal, Ferdi. Itu ngamen bener naik di patas gitu, gitu di bis, pegangan gini. Assalamualaikum, maaf gitu, kami dari anak SMA ini, kami ini menggalang dana untuk teman kami. Maaf mengganggu, kita akan bawakan lagu, gitu, bener gitu ngomong. Terus udah, gue inget nyanyi lagu adalah satu lagi hits, lagu apa tau kira-kira? Apa tuh? Apa? Nggak umum lagi dong. Enggak umum. Udah Noah, masih Peter Pan ya? Peter Pan. Masih Peter Pan. Sebenarnya bukan lagu Peter Pan, kayaknya ada lagu penyanyi aslinya kalau gue nggak salah, cuma dibawain lagi Peter Pan. Kupu-kupu malam. Itu. Lagunya Titi Puspa. Gini kan? Ini hidup, ngikutin suara Ariel. Iya. Wanita gitu-gitu. Iya. Tuh ngamen di bis kayak. Dan yang gak dirasa malu karena emang niat gitu, tujuan gue harus bantu teman gue yang ini nih. Dan lucu lagi adalah pas lagi belum nyanyi nih, belum mulai, baru sambutan gitu-gini, temen gue nih yang namanya Tia gitu kan, yang ditembak Rian gitu. Karena ini kecil ya, badannya kecil gitu. Mungkin ada yang kasihan, dek, belum mulai nyanyi, dikasih duit. Oh gitu? Dan itu kayak banyak deh, gue gak lupa antara goceng apa ceban gitu. Saat Jadi, itu kan banyak. Pilihan yang tepat yang ngajak si Tia ini berarti ya. Nah cewek lagi kan sampai panas-panasan, di bisnya gak ber-AC gitu. Udah nyanyi, terus sampai akhirnya kita turun di Taman Suropati, itu dapat ilmu gitu, ada bapak-bapak apa om mas itu manggil kita, deh sini gitu kan. Ngamen ya? Iya. Jangan ngamen di sini, dibilang. Ngamen di sini ntar kamu pada ditegur sama
sama pengamen sini juga nih sama yang pengamen. megang wilayah. Gitu. Oke. Akhirnya di sini ngobrol pada haus kan kita dibeliin teh botol tuh. Gitu. Cuma kita was-was juga. Iya. Ini orang tuh Iya. culik enggak gitu ngasih Modus makan. atau Iya. apa gitu ya. Tapi enggak, akhirnya katanya mereka ya cuma kayak ngasih wejangan gitu ya. Iya. Kita jelasin kan, kita ngamen buat ini bang, buat bantuin teman segala macam. Oh iya bagus. Mereka akhirnya ngasih uang gitu kan. Nih kalau mau ngamen, saya kasih tahu nih, kalau pas ketemu ngamennya di tempat makan ya, bilang, lihat-lihat tempat makannya jangan ngamen di tempat makan yang makannya itu menggunakan tangan. Ya misalkan contohnya nasi padang. Oh iya betul ilmu itu. Iya, karena bisa Susah. jadi sebenarnya dia mau ngasih, cuma tangannya kan kotor. Iya, Dan kalau harus ngambil uang dulu ngerokok gocek, ngotorin bajunya segala macem. Iya. Oh iya bang, iya. Ilmu. Betul. Jadi itu untuk para pengamen gitu tuh, jangan di tempat makan boleh, tapi mungkin cari yang pakai sendok atau apa. Karena kalau benar pakai tangan kan dikotor pasti. Aduh males. Padahal mau ngasih, tapi sebenarnya mau ngasih. Ibet gitu kan. Iya. Oh iya bang, benar-benar gitu sih. Tapi bapak-bapak itu apa dia sebetulnya, mereka pedagang? Enggak, mungkin kayak lagi pada nongkrong kali ya. Kan teman Suropati kan, Iya, bebas gitu. Ya udah ada mungkin sekitar 2-3 orang gitu manggil kita, terus kita dikasih teh botol gitu. Dikasih minum, ntar gue sensor aja ya. Dikasih itulah. Kayak seru ngamen gitu loh. Tapi akhirnya terkumpul tuh dana untuk temen lo itu. Iya akhirnya ikut berangkat dari Jogja gitu seru, sih. Seru. Tapi berarti kita punya pengalaman yang sama ya. Berkegiatan membantu teman kita. Iya. Gitu ya. Dan bisa tergerak dengan mudah gitu. Iya, Ayo. Gitu. Tanpa ada paksaan. Luar biasa. Lo ada lagi nggak hal yang paling yang indah lah kalau lo kan? Gue kalau zaman SMA hal paling indah ya mungkin ikut turnamen olahraga kali ya, yang nanti mungkin kita bisa bahas di segmen terpisah nih tentang ekskul. Oh iya ekskul. Ekskul tuh harus ada episode terpisah juga. Ekskul gua apa, ekskul apa kan? Betul. Gitu. Tapi kalau tadi kita ngebahas tentang study tour, sorry agak mundur lagi. Belakangan kan juga suka muncul berita nih bang tentang apa tuh? Study tour yang akhirnya rombongannya itu mengalami kecelakaan, bahkan sampai ada yang Oke, ini out of the topic sedikit ya. Iya. Agak korban luka-luka bahkan korban jiwa. Gue tahu tuh. Sampai akhirnya muncul pro dan kontra lah ya. Study tour ini tuh perlu ada atau enggak sih? Gitu. Iya karena ada sampai korban jiwa soalnya kan, dan nggak hanya 1-2 berita kan. Betul. Gue tuh ada banyak nih, kalau kita tarik range waktunya juga pasti jumlah kecelakaannya juga mengikuti banyaknya gitu. Nah kalau dari lo sendiri bang, lo tim yang pro apa kontra bang untuk maksudnya pro kontra ini? Terhadap study tour perlu ada apa enggak gitu. Iya. Kalau gue ini pandangan gue sendiri ya, pandangan gue sendiri kalau study tour bukan masalah, gue bukan ke perlu atau nggak perlunya sih, lebih ke gini sih, boleh aja kalau gue. Study tour boleh aja, tapi harus ada aspek yang dipikirin, maksud gue. Kayak pertama itu kan kecelakaan berarti ada banyak faktor kan. Bisa jadi emang udah qadarullah gitu, udah takdirnya Allah. Tapi ada juga sebab akibatnya biasanya kan. Mungkin karena kan dari pemberitaan kasusnya itu terjadi karena ternyata transportasinya bisnya nggak layak jalan gitu kan. Berarti kan ada kesalahan di human error kan. Ada di kesalahan vendor. Nah mungkin maksud gue boleh aja asal lebih diperhatikan nih untuk para ibu guru atau komite sekolah gitu kan, orang tua murid, panitianya gitu perlu diperhatiin itu. Jadi gue bukan ngomongin perlu nggak perlu, tapi boleh aja asal diperhatikan tuh, kayak mungkin termasuk pemilihan vendor, pemilihan alat transportasinya gitu kan, harus diperhatiin lagi karena untuk keselamatan kan. Jangan sampai niatnya bagus nih study tour, ngajak anak refreshing sambil belajar, tapi malah jadi hal duka gitu kan, yang sampai ke orang tua gitu. Terus juga masalah tadi yang gue bilang, yang gue alamin, harus diperhatiin juga mau study tour kemana nih. Ke Jogja harus dilihat juga, maksud gue kemampuan anak muda kemampuan secara finansial. Betul, kayak teman gue itu kan kayak, tapi alhamdulillah ya mungkin teman-temannya mungkin akan tergerak untuk ini, tapi perlu diperhatikan juga ya, mungkin bisa subsidi silang atau gitu. Jangan sampai momen itu akhirnya membuat sedih beberapa orang yang mungkin lagi ya jadi, mungkin nasibnya lagi kurang baik, diberatkan lah ya. Iya, betul. Kalau gue sih pandangnya gitu sih, bukan perlu atau nggak perlu, ya gue sih boleh aja selama diperhatiin aspek-aspek tadi beberapa itu yang gue sebutin gitu sih.
Oke, gue setuju sih. Gue nge-recap sedikit. Jadi study tour itu boleh-boleh aja Boleh-boleh aja, dilakukan, benar. tapi dengan lebih memperhatikan dari A sampai Z ya, dari Benar. persiapannya, pelaksanaannya, dan Termasuk tadi evaluasinya biaya juga. kan. Betul, dan perlu memperhatikan juga kemampuan dari teman-teman siswa dan juga orang tuanya ya. Bener banget. Jangan sampai ada pihak yang merasa diberatkan. Diberatin, iya Tuh. bener. Oh ya sama tadi kan kita ngomongin SMA masa paling indah, berarti kan kesimpulannya teman-teman pada setuju gak sih dengan pernyataan masa SMA itu masa paling indah? Kalau gue kan tadi tim yang setuju gitu dengan beberapa hal yang dari gue ceritain. Iya, Kalau Al kan setujunya masa kuliah dia yang masa paling indah. Betul. Nah kalau teman-teman mungkin punya versinya sendiri ya, Iya. atau jangan-jangan masa SD-nya yang paling indah, apa Bisa jadi, SMP-nya bisa ya kan? jadi. Atau nggak punya masa indah, ya aduh nggak Belum mungkin. menemukan masa indah. Oh iya. Nggak apa-apa, bisa curhat di kolom Bisa komen. curhat di komen. Oh pas nih, bisa jadi kan kita juga punya apa? Oh iya. Punya segmen UDP kan untuk dari pesan itu. Jadi kalau mau ngasih pesan atau mungkin sekedar curhat boleh tuh disampaikan UDP-nya, boleh ke Instagram pribadi gua atau Instagramnya Al atau Instagram teman lama. Di sini ya bisa Iya, di bener follow banget. langsung di DM di situ. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kelas kita saat ini kita cukupi dulu ya. Cukupi sampai di sini. Capek di kelas mulu. Betul. Teman-teman kalau punya ide topik-topik apa lagi nih yang kita bahas di kelas-kelas kita selanjutnya, Benar. boleh banget juga tulis di kolom komen. Jangan lupa supportnya untuk selalu like, comment, subscribe dan juga Di-share biar makin banyak nih kita bareng-bareng bernostalgia tentang masa-masa SMA. thank you banget buat teman-teman yang udah nonton kelas ini. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.